لدول عدة فيما يخص مسألة إرسال قوات لقطاع غزة منها إندونيسيا، فهل هذا فهمي للأمر صحيح؟ هذا صحيح، وكان موقفنا واضحا. وسمعنا من هذه الدول جميعا كلاما واضحا أنهم لن يكونوا طرفا في تنفيذ الأجندة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أو في الاعتداء على الشعب الفلسطيني. هذا الكلام سمعتوه نصا من الحكومة الإندونيسية أنهم لن يكونوا طرفا أو منفذين لأي أجندة إسرائيلية داخل قطاع غزة؟ نعم، ونحن أكدنا أن هذا حتى يتحقق بشكل صحيح فلا بد أن يكون باستقرار القوات على الحدود والفصل بين الفلسطينيين وبين الاحتلال ومنع الاحتلال من العودة للعدوان على الشعب الفلسطيني. Apa reaksi kamu setelah melihat Israel yang resmi bergabung ke Board of Peace? Negeri Zionis nampaknya ingin membawa dunia terseret dalam peperangan yang besar. Hadirnya Israel ke dalam Board of Peace tentu ada tujuan tersendiri dan merupakan akal-akalan licik Benyamin Netanyahu. Yang paling dikhawatirkan adalah Israel semakin semena-mena mencaplok seluruh kawasan Palestina, termasuk Gaza dan tepi barat. Tentara Zionis bisa saja bebas keluar masuk dan menguasai kota tersebut dengan alasan pasukan perdamaian. Indonesia tentu tidak tinggal diam dan langsung buka suara. Melalui Kementerian Luar Negeri, sikap Indonesia adalah mengecam dan tetap dengan pendiriannya tidak menormalisasi hubungan diplomatik. Dunia bakal semakin sulit berdamai dengan masuknya Israel ke dalam anggota BOP. Lihatlah bagaimana Netanyahu bakal mudah mensetir Donald Trump. Bahkan Netanyahu sudah mengompori Trump agar gagal mencapai kesepakatan damai dengan Iran. Cetagol coba merangkum dan mengupas fakta Israel dalang dibalik kekacauan dunia sebagai berikut. Fakta licik dibalik bergabungnya Israel ke Board of Peace. Kunjungan Benyamin Netanyahu ke Washington menimbulkan kejutan yang besar. Perdana Menteri Israel ini resmi bergabung ke dalam Board of Peace atau kerap disebut Dewan Perdamaian Gaza. Saat itu Netanyahu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Dalam pertemuannya tersebut, sang Perdana Menteri mendatangi keanggotaan BOP. Pertemuan Netanyahu dan Rubio sendiri berlangsung secara tertutup. Awak media dilarang untuk meliput ataupun mempertanyakan soal tujuan keikutsertaan Israel. Namun menurut bocoran salah satu pejabat Gedung Putih, diskusi keduanya menyinggung dinamika geopolitik Timur Tengah. Amerika selaku ketua BOP menginginkan terciptanya perdamaian di Palestina. Akan tetapi hingga saat ini perdamaian tersebut hanyalah omong kosong belaka. Buktinya terlihat jelas dari Israel yang terus-menerus membombardir kota Gaza tanpa henti. Padahal sejak awal Januari kemarin, kedua belah pihak baik Hamas dan Israel telah menyepakati gencatan senjata. Langkah Israel bergabung dengan Board of Peace tentunya menjadi sorotan. Apakah ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia atau justru bakal menimbulkan konflik baru? Mari kita kupas tuntas fakta-fakta di balik bergabungnya Israel ke BOP. Kalau kita lihat ke belakang, Israel sedang dalam tekanan yang hebat. Negeri Zionis sering mendapatkan desakan besar dari berbagai negara untuk menghentikan kekejian di kota Gaza. Kalau kamu sudah melihat beberapa negara melakukan banyak penolakan terhadap kehadiran petinggi Israel, termasuk Australia yang meminta Isaac Herzog untuk pulang ke negaranya. Rakyat negeri kanguru tidak suka jika pemerintah Australia menjalin hubungan dengan Israel. Dampaknya bisa kamu lihat sendiri, tanpa diplomasi dengan negara lain, Israel pelan-pelan akan jatuh. Belum lagi Israel juga kerap mengalami kerugian besar dalam perang mengalahkan Hamas. Negeri Zionis setidaknya kehilangan 2.000 pasukannya yang tewas dalam medan tempur.
Yitzhak Brik mengatakan Israel saat ini kehilangan ketahanan nasional dan juga sosial. Dampaknya berpengaruh terhadap ekonomi Israel yang terus-menerus mengalami kerugian besar. Menurut Brik, kerugian tersebut mayoritas di sektor ekonomi hingga ratusan miliar shekel. Kalau tidak dicegah, Brik memprediksi Israel akan bubar sebelum tahun 2048. Ketika saya mencoba menatap masa depan, pertanyaan yang muncul adalah, akankah negara Israel bertahan hingga berusia 100 tahun? Nampaknya sulit sebelum 2048, kata Brik. Kita sudah menduga kalau tujuan utama Israel bergabung ke BOP bukan semata-mata karena perdamaian. Apa reaksi anggota BOP di balik masuknya Israel? Apakah mayoritas dari mereka menerima? Kalau kita ambil acuan dari Indonesia, negeri Nusantara nampaknya menolak. Melalui Yvonne Mewengkang, Indonesia menegaskan tetap pada pendiriannya tidak menormalisasi hubungan. Keanggotaan negara manapun dalam BOP tidak mengubah posisi prinsip tersebut, tegas Yvonne. Pernyataan ini seolah menolak kehadiran Israel dalam anggota BOP. Menurut Yvonne, sejak awal dibentuk BOP bertujuan untuk menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, termasuk mengecam pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan BOP untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara, kata Yvonne. Indonesia juga ikut menolong rakyat Palestina. Pemerintah mengambil sebagian dari mereka untuk dilatih di sejumlah bidang farmasi, kedokteran, hingga keamanan. Saya bekerja sebagai guru. Saya punya 5 saudara, saya anak keempat. Kami dulu di Palestina ada kondisi yang sulit untuk kami bisa hidup. Dan juga saya pernah kuliah setelah lulus SMA 1 tahun. Tapi di sana kondisi nggak bagus, karena itu saya pindah ke Indonesia untuk belajar dan lebih aman. Dan juga saya senang sekali karena mendapat beasiswa di sini waktu saya di Palestina, dan keluarga saya juga senang karena itu untuk belajar dengan sungguh-sungguh di sini lebih aman, kondisi di sini lebih bahagia, orang-orang yang bagus, dan di sini mayoritas juga Islam, karena itu saya merasa dengan nyaman. Membuat dunia semakin terseret dalam peperangan. Bukan Israel namanya kalau tidak punya tujuan licik. Di balik bergabungnya negeri Zionis ke dalam BOP, tentu ada dampak-dampak yang ditimbulkan oleh anggota. Israel bisa saja menyeret dunia dalam peperangan yang besar. Kenapa bisa demikian? Ini seperti memancing negara-negara lainnya untuk menolong Palestina yang sedang tertekan. Sejumlah negara khususnya yang berpihak ke Palestina pastinya mengirimkan banyak bantuan, mulai dari pasokan makanan hingga obat-obatan yang saat ini sedang dibutuhkan. Gak hanya itu, sejumlah negara juga bisa saja mengirimkan pasukan perdamaian mengikuti langkah Indonesia. Tetapi di balik itu semua ada konsekuensi yang harus dibayar. Negara-negara yang terlibat di dalamnya tentu tidak luput terseret dalam konflik. Kita mengambil acuan dari pengiriman bantuan beberapa negara yang sempat ditahan oleh tentara Israel. Ratusan truk yang mengangkut bahan makanan tidak diperbolehkan melintas dan tertahan di Mesir. Akibatnya, sebagian dari makanan tersebut telah rusak dan tidak layak konsumsi. Artinya, Israel benar-benar mengontrol ataupun berkuasa penuh. Hamas pun memperingatkan jika pasukan perdamaian untuk bisa mengamankan di kawasan perbatasan saja. Lihatlah bagaimana Hamas meminta pasukan perdamaian Indonesia untuk tidak merecoki kota Gaza. Menurut Osama Hamdan, kawasan ini merupakan hak pemerintah Palestina. Mari kita simak sedikit pernyataan dari Osama Hamdan. ينبغي أن يفكر به العالم هو إرسال قوات تقوم مقام الاحتلال تشتبك مع الفلسطينيين بالنيابة عن الاحتلال أو تحاول النيل من إرادتهم بدل جيش الاحتلال.
هذا الأمر لن يقبله أي فلسطيني. أما وقد تقرر في مجلس الأمن تكون هناك قوات دولية، فلتكن هذه القوات الدولية على الحدود تمنع العدو من العودة للعدوان على شعبنا، وتمنع العدو من خرق وقف إطلاق النار ومن احتلال أو الهجوم على قطاع غزة مرة أخرى كما حصل. إذا جاءت القوات على هذه القاعدة فهذا أمر جيد. أما في داخل غزة وبين أبناء شعبنا فالأمر أمر فلسطيني والقرار فلسطيني، وهناك لجنة إدارية ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة، والفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس قد توافقت على دعمها ومساعدتها لتقوم بواجبها على أكمل وجه، لأن هذا هو خدمة لشعبنا وخدمة لأهلنا في قطاع غزة. أما أن يحاول البعض دفع هذه القوات لتشتبك مع الشعب الفلسطيني فهذا أمر ينبغي أن ترعاه وأن ترفضه أي حكومة في العالم، لا سيما أن العالم رأى الوحشية التي تعرض لها الفلسطينيون ورأى طبيعة الإبادة التي تعرض لها الفلسطينيون، ولا أظن أن هناك حكومة حرة وحكومة تريد مصلحة الشعب الفلسطيني يمكن أن تقبل بأن يدفعها الإسرائيلي لتلعب دور البديل عنه في مواجهة الفلسطينيين أو محاولة التصدي لإرادته. لكن أنا Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan kalau bergabungnya Israel dalam BOP hanya sebuah trik. Tentara Israel bisa saja mengganggu ataupun menyerang pasukan perdamaian dari berbagai negara. Puncaknya adalah saat pasukan perdamaian tersebut menjadi korban. Menurut undang-undang internasional, pasukan perdamaian dilindungi oleh hukum. Seandainya menyerang, maka bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Bukan gak mungkin negara yang mengirimkan pasukan perdamaian bakal mengambil langkah. Kalaupun tujuannya mendamaikan, kenapa tidak bernegosiasi saja dengan pemerintah Israel? Seandainya cara pengiriman pasukan secara langsung tidak mempan, malah menimbulkan konflik baru. Dapatkan jaket puffer super tebal, bisa menambah kesan kecemu di saat musim hujan. Cek linknya di bawah ini. Mengompori Trump agar gagal kesepakatan damai dengan Iran. Amerika Serikat menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam menerima Israel di BOP. Negeri Paman Sam nampaknya sudah bukan seperti negara yang berdaulat. Meskipun sering disebut sebagai negara superpower, Amerika Serikat ternyata lebih banyak disetir kepentingan asing. Apa buktinya? Kunjungan Netanyahu ke Washington punya agenda khusus. Sang Perdana Menteri menemui Donald Trump untuk membicarakan serangan militer ke Iran. Padahal Trump sendiri berusaha membuat Amerika dan Iran tidak terlibat perang. Kedua negara saat ini sedang bernegosiasi untuk meredakan ketegangan. Trump yang biasanya agresif bikin kebijakan, kini mulai hati-hati dengan Iran. Buktinya terlihat dari pihak Gedung Putih yang tidak menggubris permintaan dari Israel. Dapat dikatakan dengan aman bahwa tidak ada hasil dari pertemuan itu yang mengubah pandangan Presiden terkait penyerangan Iran. Yang benar-benar menginginkan serangan adalah pihak Israel. Presiden belum sampai ke titik itu, ujar pejabat Gedung Putih kepada Axios. Setelah para elit politik negeri Zionis gagal melobi Trump, kini giliran Netanyahu yang maju. Saya akan mempresentasikan pandangan kami kepada Presiden Trump mengenai prinsip-prinsip negosiasi tersebut, ujar Netanyahu. Netanyahu ternyata berhasil mempengaruhi Trump, seolah Perdana Menteri Israel ini punya kekuatan besar untuk menyetir keputusan Presiden AS tersebut. Puncaknya adalah ketika Trump langsung mengeluarkan statement akan mengeluarkan kapal induk kedua. Kami punya armada yang sedang menuju ke sana dan satu lagi mungkin akan menyusul. Kita akan mencapai kesepakatan atau kita harus melakukan sesuatu yang sangat sulit seperti sebelumnya, tutur Trump. Keputusan Donald Trump yang kembali disetir oleh Benjamin Netanyahu mengundang reaksi kemarahan dari warga Amerika Serikat. Rakyat Paman Sam kembali harus menyaksikan negaranya menjadi boneka Israel. Menariknya, para demonstran mayoritas berasal dari komunitas Yahudi Amerika. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Putih sembari membawa bendera Palestina dan spanduk yang bertuliskan kecaman terhadap aksi brutal Israel di Gaza.
Shame on you! Shame on you! Komunitas Yahudi yang berdemo di Gedung Putih ini berbeda haluan dengan ideologi Zionisme yang dianut Israel. Bagi mereka, Netanyahu adalah penjahat kemanusiaan dan tidak layak untuk disambut hangat oleh Amerika Serikat. Kami memohon kepada Presiden kami, Presiden Trump, agar beliau tidak tertipu. Beliau tidak boleh hanya dibohongi oleh Netanyahu karena Netanyahu licik. Netanyahu adalah setan, kata Rabbi Yisroel David Weiss. Rakyat Amerika bahkan berani menyebut Netanyahu sebagai manusia jelmaan iblis. Netanyahu menggunakan agama Yahudi sebagai senjata untuk menyetir Amerika Serikat agar menyerang Iran. Lanjut Weiss. Sejumlah kota besar di Amerika juga mulai bergerak menuntut Donald Trump menarik rencananya. Unjuk rasa Chicago, Dallas, New York, Philadelphia, San Francisco mulai kembali pecah. Protes masif terhadap kebijakan luar negeri AS yang agresif juga pernah terjadi pada Juni 2025 lalu. Rakyat Amerika Serikat menentang agresi militer negaranya ke Iran. Mereka sepertinya sudah paham kalau keputusan-keputusan tersebut untuk kepentingan Israel. Pada demonstrasi di Juni 2025 silam, rakyat AS tahu serangan negaranya ke Iran adalah untuk membantu Israel melenyapkan situs nuklir Teheran. Padahal awalnya yang berperang secara langsung adalah Israel dan Iran. Di sini, Paman Sam seperti bidak catur yang bebas digunakan kapan saja oleh negeri Zionis. Sneakers dari HD Sport kini turun harga, cocok menambah gaya kecemu saat berlibur. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan fakta-fakta Israel dalang dibalik kekacauan dunia. Bagaimana pendapatmu? Akankah Benyamin Netanyahu akan semakin berkuasa atau justru kekuasaannya semakin dilemahkan banyak negara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.